Ada beberapa tipikal orang. Ya. Ada yang kelihatannya orang yang kelihatannya banyak bicara. Orang Surabaya bilang kakean cangkem, bener gak? Kakean cocot, banyakan bawa cocot, bacot banget. Tapi begitu disuruh ngomong, belum tentu dia bisa bicara, bener gak? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Richard di Report. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia di dunia speak up, ini dia, Glenn. Yeah, what's up Glenners in the house, yo. Halo Kak Glenn. Hai, apa kabar? Mantap, luar biasa. Harus ya, setiap hari harus kayak gitu ya. Iya. Apalagi lagi kayak COVID gini. Nah, Harus itu lebih luar biasa. emang dari zaman pandemi seperti ini, yang namanya semangat itu untuk membangkitkan imun. Yes. Gitu ya. Jadi makanya tuh banyak yang motivator bilang, wah kita harus tetap semangat. Loh iya emang seperti itu karena ada yang aku pelajari ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, jadi nggak cuma sekedar obat tapi obat yang manjur. Untuk kita menaikkan imun, kita punya motivasi yang oke, kita punya semangat yang membara gitu, seperti kita berolahraga. Saya agak deredek nih soalnya saya di interview oleh coach body combat saya ini. Ya. Aduh, coach body combat. Saya ini, waduh siap-siap nih karena biasanya dia kalau kelasnya Juan Richard ini kelasnya hari Sabtu, itu pas weekend. Nah, apalagi kalau udah kena jump kick, dash, side kick, atau apalagi tuh ya, apalagi namanya? Udah banyak ya istilahnya ya, ya, yang namanya apa namanya? Aduh, Jab cross, kok jadi hilang semua. Oke. Kak Glenn. Yes. Datang ke sini boleh dong kita bahas-bahas sedikit tentang apa sih namanya? Public speaking. Oke. Ya. Jadi itu yang di rumah itu pada kayak kepo-kepo sedikit lah. Apakah itu public speaking itu apa? Aduh, aku seneng banget nih sama orang Makassar seperti ini. Jadi kayak kepengen masakan lautnya ya. Ini kan secara Juan Richard ini kan dari Makassar. Jadi dia juga jago masak loh. Glenners ya. Jadi dia udah nawarin aku nih secara anak perantauan. Jadi mau menawarkan masakannya yang luar biasa. Nanti kita bisa simak di tengah-tengah podcast ini ya. Siap. Gitu. Siap. Tapi emang sekarang kita mau ngomong Public speaking. Oke, Ju, aku kasih tahu ke kamu aja. Ya. Jadi kamu nanya aku satu pertanyaan. Oke. Terus udah gitu kamu tiduran aja, sisanya aku cerita 2 jam. Gimana? Ini Setuju mah nggak? ini mah bukan podcast saya. Diambil alih, guys. Kamu kasih pertanyaan, aku akan cerita terus. Ini susahnya bicara public speaking. Dia lagi dominan di sini, guys. Kasih batas waktu. Glenn, jatah kamu 30 menit. Oke. Misalnya aku mau bagi berapa bagian? Oke. 3 bagian misalnya atau 2 bagian. Yes. Oke. Taruhlah 20 menit yang part 1, yang part 2 20 menit. Terserah, nanti aku akan ngomong, oh udah 19 menit. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Tunggu kami di part 2-nya gitu. Oke, jadi dari awal kalian tadi udah lihat videonya, udah lihat aja ya. Auranya itu udah positif banget lah. Udah semangat lah. Memang orang podcaster itu harusnya kayak gitu ya. Betul, tapi hati-hati ngomong soal positif. Oke. Zaman sekarang ngomong soal positif nih ada 2 arti loh. Iya. Orang dengar kata positif bisa parno. Iya. Kalau dulu kita harus semangat, kita harus positif. Iya. Nah sekarang Kalau kalau ada teman kamu terus bilang gini, wah positif nih. Iya. Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Ini. Apa tuh? Ini harus dijauhi physical distancing. nih. Oh, kalau Kak Glenn itu pikirnya wah jauh gitu. Iya. Kalau saya wah selamat bro. Kenapa? Karena Positif. Oke. Ada ya sih. Bunting Ambil lah. kan. Berhasil. Berhasil ya kan. Tokcer Kilanang ini. Iya siap. Nah Kak Glenn, apa sih itu public speaking? Kan public speaking sendiri dari katanya aja kayak ngomong di depan umum. Nah, secara gambaran besar itu apa sih, ngapain itu? Gini, public speaking kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pasti public umum, speaking berbicara, berbicara di depan umum. Nah, aku mulai belajar yang namanya public speaking ini sejak waktu yang lebih mendalam lagi ya, sejak waktu aku masuk ke dunia radio nih. Jadi aku cerita dulu nih. Penyiar radio ini? Aku penyiar radio.
Jadi waktu itu aku nekat dalam artian gini. Aku tuh suka denger radio waktu zaman itu ya. Aku denger ini penyiarnya kok gemesin ya kayaknya. Harusnya bisa begini nih. Iya, iya. Apalagi ngebawain acara disco waktu itu. Disco, wah. Tapi kok kayaknya kurang greget gitu ya. Aku nekat dong. Aku kasih surat lamaran datang sendiri ke radio itu. Oke. Radio yang pertama ya. Di mana itu? Sebut merek? Di kawasan Perak. Oke. Ya, di kawasan Perak di Surabaya. Oke. Namanya Radio Wijaya. Oke. Tuh, lama itu. Nah karena deket rumah waktu itu ya, aku naik sepeda aja Ju. Naik sepeda, aku kasih lamaran. Jebret. Gitu. Saya mau ngelamar di radio ini. Tuh. Terus, kita lagi gak buka penyiar. Gak apa-apa. Siapa tahu suatu kali butuh, saya dipanggil ya. Yeah. Oke, ya tunggu aja ya. Terus mereka lihat satu sama lain, lihat-lihatan. Udah. 10 hari nggak sampai 2 minggu, tiba-tiba dikasih tahu, Glenn coba datang ke studio gitu. Oh iya udah, ketemu sama bosnya, mereka bilang gini, hebat kamu ya, nekat kamu. Kita lagi nggak nyari penyiar loh, nggak apa-apa sih. Kalau mau terima, saya boleh dites. Kalau diterima syukur, kalau belum waktunya ya sudah. Singkat cerita, tes dulu deh suaranya. Udah, tes dulu aku dengan gayaku sendiri. Kamu ngebawain acara ini nih. Oke, dengan gaya kamu. Aku ngomong direkam. Akhirnya singkat cerita, oke, tunggu kabar dari kita lagi. Oke. Ya. 3 hari kemudian dipanggil, yuk kamu training yuk 3 bulan. Bagaimana Sangat bisa. kalau orang memang yang nggak bisa bicara? Nggak bisa bicara itu dalam arti, ada kan orang yang kayak beberapa kayak, misalnya aja dari sekolah aja. Contoh kayak, presentasi yuk. Dari situ aja kan kelihatan ada orang yang nggak bisa bicara. Ada orang yang bisa bicara. Gini, ada beberapa tipikal orang. Ya. Ada yang kelihatannya orang yang kelihatannya banyak bicara. Orang Surabaya bilang, kakean cangkem, bener gak? Kakean cocot, banyakan bawa cocot, bacot banget. Tapi begitu disuruh ngomong, belum tentu dia bisa bicara, bener gak? Sering kan? Ada seperti itu. Jadi istilahnya orang yang banyak bicara belum tentu pandai berbicara. Ada juga orang yang gak banyak bicara, tapi juga dia pinter-pinter aja bicara. Ya. Ada juga orang yang udah cangkem, banyakan bacot, tapi pinter juga dia bicara. Ada tuh. Gitu. Itu yang apa itu? Itu yang bajingan. Situ kali. Bercanda, kasih sedikit bercanda. Tapi memang ada juga ya seperti itu gitu. Ada banyak. Nah, tuh paling sebel nih ya. Paling sebel kita ngeliat nih orang ini kayaknya waduh dikit-dikit wah kalau ketemu sama komunitasnya bicaranya banyak, bener kan? Iya. Tapi coba deh misalnya senggol, udah kamu kasih sambutan dong. Nggak bisa, nggak sekarang, kamu aja, doa aja deh. Iya kan? Akhirnya begitu. Iya. Gitu. Tapi lain mah kalau aku. Siap. Kata sambutan, saya dikasih berapa menit. Tidak usah tulis, tidak usah scripting, langsung ya. Gitu. Nah itu memang itu karena terlatih. Udah pengalaman. Itu terlatih karena kita di dalam dunia broadcast juga. Kita di dalam dunia broadcast, otomatis kita belajar nggak pakai skrip aja kita ngobrol, ngoceh. Kamu tiba-tiba didatengin ketemu seseorang, kamu interview ya sama ini, kaget kan kadang-kadang. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita punya di dunia broadcast, kita ketemu dengan satu topik viral, ketemu dengan seseorang yang mungkin lagi hits ya, tiba-tiba dia bikin dunia gempar di dunia bumi dan akhirat mungkin ya gitu ya. Tiba-tiba disuruh datang ke studio dan kita harus interview. Yang namanya produser itu kadang-kadang kelabakan. Ya udah, kadang-kadang ini harus diinterview sekarang juga. Aku belum sempat bikin skripnya, Glenn. Ya udah, kira-kira apa yang mau ditanya sama dia? Karena dia cuma punya waktu setengah jam di tempat kita. Habis gitu dia harus pindah lagi. Dia harus kesini lagi. Nah itu seorang penyiar itu sudah terlatih bagaimana caranya untuk bisa menanyakan sesuatu, ada teknik interviewnya sendiri. Nah itu bagian juga dari public speaking. Bagian dari public speaking. Ya, karena memang public speaking itu luas juga. Cuman di kali ini aku agak sedikit aku kerucutin sedikit ya supaya nggak meluas jauh. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, memang kita berkomunikasi berbicara adalah menyampaikan ide, gagasan.
dan lain sebagainya kepada lawan bicara kita yang mendengarkan. Kalian gini nih, ada kan beberapa pertanyaan nih, kayak dari beberapa kayak orang tua. Nah, mereka punya anak mereka. Bahasa Mereka punya saya anak. ini. Karena mereka punya beranak anak. soalnya. Iya, mereka punya anak. Iya. Anak mereka gitu. Kenapa nih? Mereka kayak takut nih, apalagi kan mereka kan sekarang lagi pandemi. Nggak ketemu teman. Bagaimana tuh kayak anak-anak SD yang baru mau masuk kelas 1, kelas 2, kan kurang tuh sosialita. Kurang sosialita dalam arti kurang ketemu dan teman. Sosialisasinya ya. Ya. Bersosialisasinya. Ya. Susah kayak nggak ngomong sama teman-temannya. Nah itu kan dia kan tidak melatih untuk ngobrol sama orang. Cuman hanya sama keluarga aja paling. Nah dengan orang baru kan belum. Dan apalagi dengan teman-teman dekatnya. Mungkin kalau anak-anak kuliah, anak SMA mah biasa aja. Tapi kalau untuk anak-anak yang seperti itu bagaimana dong? Dari kalian sendiri, apalagi kan guru public speaking. Siapa tahu ada saran untuk mereka orang tua bisa ajarkan ke anaknya nih. Kamu kan lagi WFH, belajar di rumah. Kamu baru mau kelas 1 SD, kamu mau baru kelas 2 SD. Gimana tuh biasa bersosialisasi? Ya itu dia. Jadi gini, sebelum aku jawab itu ya, kadang-kadang kita juga harus balik lagi nih sama orang tua kekinian. Aku suka miris ya ngelihat anak-anak itu misalnya mereka datang ke mall atau mungkin ke restoran, ya kan. Kemudian pada saat makan, orang tua anak-anak megang apa sekarang? Bener nggak? Megang gadgetnya sendiri-sendiri. Kok nyala? Nah itu tandanya apa? Flashlight, ada flashlight. Nah, nih, apalagi yang masih bayi dikasih gadget, setelah itu suruh lihat video apalah itu supaya dia nggak ngerengek. Yes. Zamanmu dulu waktu kecil. Nggak ada. Karena memang teknologinya waktu itu belum secanggih sekarang. HP Nokia. Nah, mainnya. tet. Baru mainnya itu game Snake gitu. Yang ular-ular gitu kan. Baru mau makannya makan ayam goreng terus orang tua sudah bilang, simpan dulu HP-nya. Atau ini Tetris, bego lu. Boleh juga lo. Nah, itu dia. Aku kadang-kadang suka itu dia. Aku mikir nih ya, zaman sekarang komunikasi kurang bagus gara-gara dibentuk juga. Nah, jangan salahin anaknya. Kita balik lagi sama orang tuanya. Bisa nggak menghandle anak-anak sekarang? Zamannya dulu orang tuanya waktu mereka mungkin masih kecil belum tentu pegang handphone juga kan. Sekarang orang tua tuh nggak mau repot. Dikasih ke mbaknya kek, ya kan? Suruh menghandle kek. Nanti karakternya jadi seperti mbaknya. Bukan karakter yang diingini orang tuanya. Malahan mungkin, sorry to say nih, kadang-kadang mereka lebih sayang sama mbaknya daripada orang tuanya karena sering ditinggal. Gitu. Nah ini balik lagi soal komunikasi public speaking. Karena komunikasi itu kurang baik dari anak-anak ke orang tua diakibatkan oleh teknologi digital. Anak-anak jadi susah mau ngomong. Ini aku kadang-kadang juga agak kesulitan. Jujur, itu PR banget nih. Kalau dari orang tuanya juga gak bisa membantu di rumah yang mungkin lebih banyak jamnya bertemu dengan mereka. Sedangkan kita guru ya, atau mentor atau teacher, ketemu sama mereka cuma berapa menit sih dalam sehari. Tuh. Ya kan? Susah itu aku butuh dukungan dari orang tuanya juga. Dari semua ini berarti kembali ke semua orang itu bisa belajar menjadi public speaking. Sangat bisa. Public speaker. Yes, public speaker. Sangat bisa. Orang yang walaupun bukan kerjanya MC apa, mereka harus belajar juga dong. Semuanya tuh harus. Nah, kalau aku suka bikin seminar, aku selalu bilang di situ. Public speaking ini bisa diikuti oleh yang pertama ibu-ibu, bisa, profesional, dokter, dan lain sebagainya, insinyur, sarjana teknik ya, insinyur udah tua gitu ya, istilah lama ya. Kemudian apalagi, apapun itu. Ibu buat apa? Loh, seorang ibu bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya, itu harus dengan komunikasi yang bagus. Berarti biar orang pintar belum tentu bisa ngomong. Betul. Ya. Kadang-kadang profesor itu belum tentu pandai berbicara dengan enak ya. Kadang-kadang pinter, sangat pinter. Tapi belum tentu pandai untuk berbicara. Nah, tapi saya ini pengalaman, saya langsung tiba-tiba kepikiran. Ada orang nih, ngomongnya itu jago banget. Tapi apa yang dia omongkan itu
gak bener. Nah, Nah itu gimana tuh? ini yang namanya calon-calon penipu ulung. Bener gak? Gayanya menggebu-gebu meyakinkan. Oh, Meyakinkan sekali. oke. Jangan lupa kalau Anda berinvestasi dengan kami, Anda akan mendapatkan benefit yang berkali-kali lipat. Yes. Gitu. Wah, contoh akan mendapat ini. Wah, invest ke dia. Nah, dicari hilang. 2 minggu kemudian hilang. Iya. Ghosting. Iya, hilang, ghosting dia. Banyak itu. Caranya meyakinkan. Oke. Bagaimana seorang itu penipu itu bisa berhasil? Ya itu tadi. Berarti dia jago dong di public speaking. Itu dia. Jago dong. Jago ngibul. Jago dong. Itu termasuk jago di skill yang itunya. Iya. Tapi dengan skill merusak yang tidak bagus, tidak positif. Betul. Wah, tips nih buat mereka yang di rumah yang untuk bisa belajar lebih pede di depan umum itu kayak gimana? Tips. Yang pertama ya, kamu you have to know yourself. Oke. Pertama itu. Ya, itu paling inti. Iya. Yang tahu tuh cuman kamu sendiri. Yes. Even your parents doesn't know. Oke. Kadang-kadang bisa menipu juga. Ya. Ya mungkin orang tua kita tahu-tahu dikit, tapi yang 100% tahu tuh cuman kamu. Yes. Itu dulu. Selain itu? Selain itu tuh kamu mau berubah nggak? Punya motivasi untuk berbalik nggak? Kenapa saya harus belajar public speaking? Kenapa harus belajar? Ya. Supaya kamu mau terlihat pintar? Mau terlihat pintar? Belajar public speaking. Itu dia. Karena itu sangat dibutuhkan ya di masyarakat, maksudnya secara umum bukti ya. Suatu saat kamu harus berbicara di media. Oke. Sosial media. Apalagi ke depannya sosial media itu kan sudah ya nomor 1 lah pasti ya. Iya. Paling kencang ya Iya, untuk menyampaikan jangan informasi apa semua. Digital Information. zaman sekarang. Mau digital marketing lah. Mau apalah. Kalau tidak dilatih, gini HP aja depan belum tentu bisa ngomong ya. Iya kan? Guys, aku mau kasih tahu nih. Gini nih. Males gak ngeliatnya? Gak. Terus ingus jorok banget. Yang bahasa tubuhnya gak oke. Yeah, Kemudian artikulasinya gak jelas. Okay. Suaranya mungkin apaan sih? Okay. Ya kan? Yeah. Gak ada suatu hal-hal yang membuat orang itu lebih curious alias penasaran. Yeah. Ya. Okay. Pengen tahu seperti apa sih. Itu harus ada tekniknya. Gitu. Ada juga yang mungkin ya dia ngeliat seseorang gak tahu nih tapi belajar secara otodidak. Yeah. Tapi kalau orang belajar teorinya, kemudian dipraktekin, Yes. gitu. Learn from the expert. Belajar dari expertnya. Ya itu tagline-nya Speak Up soalnya. Oke, siap. Jadi kalau mau belajar public speaking ini di mana ini? Ya silakan. Jadi di Surabaya itu ada ya, dia Speak Up School for Public Speaking. Oke. Instagramnya di Speak Ups tulisannya. Oke. Gitu ya. Untuk di luar kota bisa nggak? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Online. Online juga bisa. Nah gini, juga aku ada murid yang datang dari luar Jawa Timur nih. Oke. Karena sekolah kita itu sebelahan sama hotel-hotel budget. Jadi dia khusus disekolahin sama kampusnya untuk belajar public speaking. Selama 1 minggu kita ajarin. Oke. Jadi dia di hotel sebelah-sebelah itu, terus dia belajar setiap hari. Nah itu in private. Bisa. Private. Bisa. Sebaiknya sih memang lebih bagus tatap muka ya. Ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang. Iya. Balik lagi nih, digital elektronik, digital teknologi. Teknologi digital yang bisa membuat kita bisa ini. Tapi memang ya itu sekedar untuk bicara aja bisa. Oke. Jadi intinya semua orang harus belajar untuk bisa ngomong di depan umum. Iya. Sangat wajib. Wajib. Sangat wajib. Semuanya profesional. Itu tadi. Pelajar, mahasiswa, apapun jenis usaha atau bidang Anda nih. Oh, iya. Teman-teman semua tuh bisa belajar. Yes. Karena memang aku juga bukan berarti terus aku nggak belajar. Aku ngelihat, si ini ternyata gini ya. Dia punya teknik yang seperti ini ya. Yang bisa diambil kenapa enggak? Gitu. Enak. Itu dari tadi kita bicara public speaking terus ya. Nah, gitu. Nanti kita coba lihat lagi. Mungkin ada beberapa. Jadi di situ dari tadi kita sudah ada tips and trick. Jadi buat kalian yang mau ngomong depan umum, percaya diri dulu ya. Belajar ngomong terus aja ya. Jangan canggung-canggung ya.
Gini, belajar ngomong boleh. Iya. Tapi memang harus impresif alias memukau. Keluarin ekspresinya. Bikin orang itu jadi tertarik untuk bisa ngelihat Anda terus nih. Weh. Jadi nggak ganti channel, nggak ganti. Gampang. Ya. Gampang caranya bro, saya tahu caranya. Gimana? Ganteng, cantik. Oh iya. Kalau ngeliat Glenn sih, oh keren nih orang ini. Lihat terus sampai habis ya. Gitu sih. Siap. Langsung komen. Nah itu jangan lupa ya, subscribe channel saya ya, share ya. Gitu. Itu teman-teman Glenners. Ya, Gitu. jangan lupa ya. Nah nanti kita tunggu nih tips and trick dari seorang Juan Richard. Oh, Apa nih? saya tunggu. Jadi punya vlog sendiri mungkin ya di Yeah. samping podcast ini ya. Yeah. Jadi kamu tinggal ngomong aja nanti. Ya, Kita tunggu ya. ya. Jangan lupa pokoknya subscribe-nya dia. Langsung ya. Sampai kita ketemu lagi ya Kak Glenn ya. Udah nih. Udah. Loh, habis? Bukan. Masih ada channel Oh, setelah iya. ini. Masih ada yang kita mau bikin setelah ini. Jangan kemana-mana. Pantau ya. Siap ya. Oh, See you. Bye-bye semuanya podcaster. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Share buat teman-teman kalian. Dan tag saya ya kalau bisa ya. Komen yang banyak. Yang positif tapi. Oh, iya. Kalau yang jelek jangan sih dihapus aja. Iya. Ya gitulah. Ya udah ya. See you. Bye-bye.